Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tutorial on web mata kuliah metode pengembangan fisik PAUD 4202. Ibu-ibu, pada pertemuan ketiga ini, baiklah kita awali dengan berdoa. Dari tempatnya masing-masing dipersilahkan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ketiga ini adalah setelah mengikuti mata kuliah metode pengembangan fisik ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menerapkan konsep-konsep program pengembangan fisik motorik anak usia dini. Kemampuan ini membekali mahasiswa cara mengembangkannya sejak dari perencanaan, kegiatan hingga evaluasinya. Adapun deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah metode pengembangan fisik diberikan dalam bentuk teori dan praktek tentang hakikat perkembangan motorik anak, tahap perkembangan dan pengembangan motorik anak, perkembangan motorik halus anak dan strategi pengembangannya, ragam gerak dasar anak, variasi dan kombinasi gerak dasar, unsur-unsur kesegaran jasmani dan strategi pengenalan kegiatannya, pengembangan fisik motorik di TK melalui permainan kreatif, gerak ritmik anak, bentuk dan jenis permainan fisik motorik di TK, dan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian program kegiatan fisik motorik di TK. Pokok bahasan: tahap perkembangan anak dalam membangun balok merunci dan menggunting. Tahap perkembangan anak dalam menggambar, melukis, menulis, dan bermain latisin. Strategi umum dan kegiatan pengembangan motorik halus. Pengelolaan kegiatan pengembangan motorik halus pada anak usia dini. Pemilihan strategi dan metode pengembangan motorik halus. Strategi khusus dalam kegiatan pengembangan motorik halus. Strategi dalam kegiatan merobek, menggunting, merunci, dan mencocok. Sub pokok bahasan: program pengembangan, penyusunan program aktivitas bermain, pengembangan motorik anak TK, penilaian pengembangan motorik anak, peran guru dalam mengembangkan motorik anak TK, tahap membangun balok, tahap merunci, tahap menggunting, tahap melukis dan menggambar, tahap menulis, tahap bermain latisin, pengelolaan motorik halus anak usia dini, pengelolaan individu dalam pengembangan motorik anak usia dini, pengelolaan kelas dalam pengembangan motorik halus anak usia dini, metode dalam pengembangan motorik halus anak usia dini, strategi bermain balok, strategi mewarnai gambar,
strategi menggambar dan melukis, strategi menulis. Perkembangan motorik anak kecil adalah semua gerakan yang mungkin dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang dikendalikan oleh otak sebagai pusat saraf. Pentingnya mempelajari perkembangan motorik anak, tentu menumbuhkan kepercayaan diri sebagai pedoman dalam memilih model dalam bermain, mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan fisiologis anak, pengaruh pada kognitif, pengaruh pada emosional, dan pengaruh pada sosial. Motorik halus adalah kemampuan untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil. Butuh koordinasi mata dan tangan seperti merintih, menggunting, menyikat gigi, meniup dan menutup, serta membuka resleting. Motorik halus ini mulai berkembang saat usia 3 tahun. Anak yang cerdas adalah anak yang perkembangan motorik halusnya secara baik. Seluruh kemampuan dirinya yang meliputi aspek kognitif, moral, sosial, emosional, dan fisik motoriknya. Karakteristik anak TK itu: 1. Senang meniru tingkah laku orang tuanya, senang bergerak, susah untuk diam, rasa ingin tahunya sangat kuat, senang bereksperimen dan menguji, mampu mengekspresikan diri secara kreatif, imajinatif, senang berbicara. Pembimbing atau guru atau orang tua: 1. Wajib memilih kegiatan yang bermakna. 2. Pelajari tingkat kesulitan gerak yang dilakukan oleh anak. Yang ketiga, sesuaikan dengan jenis kelamin. 4. Jangan memasang target yang terlalu tinggi. Tujuannya harus jelas. Keseimbangan antara motorik kasar dan halus, sarana dan prasarananya yang lengkap. Kemudian sama rasa, ragam dan jenis gerak. Jangan lupa sabar. Kemudian sajikan dengan bervariasi agar anak menikmati dan bisa bekerja sama. Tujuan pengembangan motorik anak di TK: 1. Mengembangkan kemampuan motorik, melatih gerakan kasar dan gerakan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerak tubuh dan koordinasi, meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat. Adapun dalam penyajian kegiatan motorik didasarkan pada tujuan kegiatan, 2. Pemilihan tema atau topik kegiatan, yang ketiga memilih metodenya, yang keempat di mana kegiatan itu mau dilaksanakan, di dalam ruangan atau di luar ruangan, dan yang kelima alat dan bahan.
Belajar keterampilan motorik baik halus maupun kasar akan berhasil dengan optimal apabila ada kondisi internal seperti mengingat kembali bagian dari keterampilan yang sudah dipelajari, mengingat prosedur atau langkah-langkah yang dapat diterapkan. Sedangkan kondisi eksternal itu misalnya ada instruksi verbal yang mudah dikerjakan oleh anak melalui gambar, melalui demonstrasi, praktek, dan umpan balik. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan agar pembelajaran keterampilan gerak motorik halus dapat berhasil optimal. Yang pertama, menentukan tujuan dalam bentuk perbuatan. 2. Menganalisis keterampilan secara rinci dan berurutan. 3. Mendemonstrasikan keterampilan disertai dengan penjelasan singkat dengan memberikan perhatian pada butir-butir kunci termasuk kompetensi kunci yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan bagian-bagian yang sukar. Kemudian memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba melakukan praktek langsung dengan pengawasan dan bimbingan guru. Dan yang terakhir, memberikan penilaian terhadap usaha peserta didik. Kemampuan motorik halus bisa diartikan sebagai kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil serta koordinasi mata dan tangan. Perkembangan kemampuan motorik halus ini berbeda-beda setiap anak. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah bawaan atau genetitas, stimulasi yang diberikan orang tua atau guru atau pembimbing pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Untuk mendapatkan kemampuan motorik halus yang baik, anak harus memiliki kekuatan, koordinasi, dan kemampuan untuk menggerakkan otot-otot di jari tangan dan kaki dengan baik. Seperti misalnya memindahkan bola, menggenggam, melempar sesuatu, dan lain-lain. Mengembangkan motorik halus anak, ada 7 prinsip yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, memberikan kebebasan ekspresi pada anak. Ekspresi ialah proses pengungkapan perasaan dan jiwa secara jujur dan langsung dari dalam diri anak. 2. Melakukan pengaturan waktu, tempat, media, atau alat dan bahan agar dapat merangsang anak untuk kreatif. Kreativitas merupakan kemampuan mencipta sesuatu yang baru yang bersifat orisinil atau asli dari diri sendiri. Kreativitas erat kaitannya dengan fantasi atau daya khayal anak, karena itu anak perlu diaktifkan dengan cara membangkitkan tanggapan melalui
pengamatan dan pengalamannya sendiri. Untuk mendukung anak dalam merangsang kreativitasnya, perlu dialokasikan waktu, tempat, dan media yang cukup. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada anak untuk menemukan teknik atau cara yang baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai media. Yang keempat, menumbuhkan keberanian anak dan hindarkan petunjuk yang dapat merusak keberanian dan perkembangan anak. Yang lima, membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan taraf perkembangannya. Yang keenam, memberikan rasa gembira dan ciptakan suasana yang menyenangkan pada anak. Dan yang ketujuh, melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Beberapa metode pembelajaran untuk pengembangan motorik halus seperti metode kerja kelompok, metode demonstrasi, metode eksperimen, dan metode pemberian tugas. Metode kerja kelompok adalah metode pembelajaran di mana anak dikondisikan dalam suatu kelompok dan diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok tersebut. Manfaat metode kerja kelompok antara lain membuat anak menjadi aktif dan menyelesaikan tugas, membangun kerjasama dan kekompakan dengan teman kelompoknya, mengembangkan kepemimpinan anak serta keterampilan berdiskusi dan kebersamaan. Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada anak suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang memahami atau ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. Manfaat metode demonstrasi antara lain, tidak semua kegiatan dapat dimengerti hanya melalui penjelasan, sehingga perlu didemonstrasikan agar menjadi jelas dan lebih konkret. Memudahkan anak untuk memahami kegiatan yang akan diberikan. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, merangsang anak untuk lebih aktif, mengamati dan mencoba sendiri. Metode eksperimen adalah metode percobaan. Dapat diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibat aktifkan anak dengan mengalami dan membuktikan. Untuk metode demonstrasi dalam pengembangan motorik halus anak TK, guru harus dapat menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan apa yang sedang dilakukannya.
Beberapa materi untuk meningkatkan motorik halus anak. Yang pertama adalah menggambar, kemudian merunce, kemudian membuka dan menutup resleting, kemudian tertawa, menangis, dan berbicara, kemudian menyusun balok, menyusun puzzle, dan lain-lain. Demikianlah yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.